Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Bincang Gizi, bincang-bincang asik seputar gizi. Hari ini saya Sabania dari program studi S1 Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya akan berbincang-bincang asik dan seru dengan ibu-ibu dari program studi S1 Gizi Unusa nih teman-teman ya. Nah, mengingat gitu ya, hari ini kan saat ini masih bulan Agustus gitu ya, 2024. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus kita memperingati Pekan Menyusui Sedunia atau Pekan ASI Sedunia. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang seru terkait dengan seputar menyusui gitu ya, dan beberapa terkait dengan peraturan pemerintah yang kemarin sempat diteken oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2024, yang mana sempat membuat beberapa netizen di sosial media gitu ya heboh karena terkait dengan susu formula. Oke, nah hari ini saya sudah ditemani oleh ibu-ibu cantik dari program studi S1 Gizi. Boleh kenalan dulu nih Bu. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya dari Prodi S1 Gizi dan saya ibu dari 2 anak. Dan alhamdulillah bisa menyusui ya sampai selesai semua. Oke, satu lagi. Hai guys. Oke, hai guys. Hai guys, perkenalkan nama saya Catur Wulandari. Saat ini selain sibuk sebagai seorang ibu, seorang istri, saya juga bergabung dengan Bu Saban dan juga Bu Linda sebagai pengajar di Prodi S1 Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, nah hari ini ya saya dengan Bu Linda, Bu Catur akan ngobrol-ngobrol seru nih seputar menyusui tadi. Nah, tahun ini nih Bu Ibu ya, tahun 2024 ini Pekan Menyusui Sedunia mengusung tema gitu ya, Closing the Gap, Breastfeeding Support for All, yaitu menutup kesenjangan dukungan menyusui untuk semua. Nah, terkait dengan tema yang diambil pada tahun ini, bagaimana nih tanggapan Bu Linda atau Bu Catur terkait dengan tema Pekan Menyusui tahun ini? Baik, mungkin saya dulu ya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya tema yang diangkat pada tahun ini sangat relate banget gitu ya. Jadi sangat sesuai dengan kondisi ibu-ibu pada saat ini, di mana biasanya selalu dibandingkan gitu ya, antara ibu yang bekerja dengan ibu yang di rumah tidak bekerja. Nah, itu biasanya selalu dibanding-bandingkan. Dan sebetulnya kedua posisi ini, baik itu ibu bekerja maupun ibu tidak bekerja, perlu mendapatkan support yang sama, karena semuanya memiliki permasalahan sendiri ya, begitu Ibu Catur ya, baik itu di dunia kerja ataupun mungkin di dunia rumah tangga begitu ya, pasti punya kesibukan-kesibukan yang akan membuat mereka juga kelelahan gitu ya, stresor tertentu ya, sehingga tetap support itu harus diberikan kepada semua ibu, baik itu bekerja ataupun tidak bekerja. Begitu. Oke, kalau dari Bu Catur mungkin ada tanggapan Bu terkait dengan ini. Oke, untuk tema Pekan Menyusui tahun ini ya, jadi menurut saya dukungan pada ibu menyusui itu memang seperti yang disampaikan Bu Linda tadi ya, diperlukan oleh semua ibu menyusui dengan kondisi apapun. Bahwa dukungan pada ibu menyusui itu merupakan salah satu faktor yang membuat menyusui itu berhasil atau tidak gitu. Karena ibu menyusui itu bukan hanya memerlukan kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan psikis, di mana kebutuhan psikis ini berkaitan erat dengan dukungan dari orang-orang sekitar maupun dari lingkungan sekitar si ibu menyusui ini. Tidak memandang apakah ibu menyusui itu menyusui secara langsung ke bayinya ataukah melalui pumping gitu ya, karena harus bekerja tadi, betul. Bahwa semua kondisi ibu menyusui itu membutuhkan support atau dukungan. Oke, jadi ojo dibanding-bandingke lah istilahnya seperti itu ya Bu ya. Semua berusaha keras untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mau menyusui langsung, mau melalui pumping gitu ya, karena harus bekerja, atau ibu yang bekerja maupun tidak, jangan dibanding-bandingkan lah istilahnya seperti itu ya. Oke. Nah, mengenai menyusui ini gitu ya. Nah, kebetulan nih kami bertiga gitu ya pernah atau sempat mengalami fase menjadi ibu menyusui juga gitu ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing nih Bu Linda atau Bu Catur, pengalamannya kemarin waktu menyusui itu seperti apa? Mungkin Bu Catur. Boleh ya. Jadi mungkin kalau saya dengan Bu Linda itu riwayat ya. Kita sudah lama ya. Ibu dengan riwayat menyusui itu. Kebetulan saya sendiri riwayat menyusui itu sejak 8 tahun yang lalu gitu. Karena kebetulan anak saya sekarang usianya sudah 8 tahun begitu ya. Meskipun sudah lama, kalau menurut saya ya, proses menyusui itu akan terkenang selamanya gitu. Karena gitu ya. Momen itu sebenarnya momen itu menjadi salah satu momen yang
membuat saya penyesalan ya untuk saya ya, karena kurang bagus lah momen menyusui saya di 8 tahun yang lalu itu, karena saya hanya bisa menyusui anak saya itu sampai berusia 3 bulan saja gitu. Dan setelah saya evaluasi kenapa sih saya kok nggak bisa berhasil menyusui bahkan sampai ASI eksklusif, itu salah satu faktornya karena itu tadi kurangnya support atau dukungan baik dari orang-orang sekitar maupun lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu bisa tempat bekerja gitu ya, atau mungkin fasilitas-fasilitas umum yang mungkin kadang itu bukan menghambat ya, membuat kita itu kurang nyaman menyusui di mana saja. Itu kalau dari saya. Mungkin kalau dari Bu Linda ya berhasil menyusui ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau saya mungkin ada pengalaman yang berbeda ya Bu Catur ya Bu Saban. Jadi karena saya punya 2 anak dan kebetulan ini juga treatmentnya berbeda begitu ya. Kalau di anak yang pertama itu saya menyusui dengan cara dipumping ya, karena pada saat itu saya bekerja gitu ya. Sedangkan anak kedua saya full menyusui secara langsung karena pada saat itu saya sempat resign lah ya seperti itu. Jadi memang berbeda prosesnya. Cuma tadi betul yang disampaikan oleh Bu Catur begitu ya, bahwa memang proses dukungan dari sekitar ya, terutama kalau kita ini mungkin suami ya. Jadi yang paling suami dekat yang paling dekat ya. Jadi suami itu sangat betul-betul menjadi support utama. Kenapa? Karena ketika kita sudah bekerja capek begitu ya, terus kemudian kita pulang ke rumah ya masih harus menggendong bayi, menyusui, apalagi anak saya itu gendongan Bu Saban. Gimana, sama nggak dengan anak zaman Merasakan sekali gitu ya, ditaruh nangis, digendong terus ya fase-fase itu. Mintanya digendong terus. Jadi kan kita sudah capek, lelah ya, kemudian kita menggendong dengan posisi duduk ya, bahkan sampai ketiduran dengan duduk. Nah, itu porsi suami sangat penting sekali ya untuk mensupport itu. Sehingga insya Allah ketika ada support dari lingkungan ya, support terutama keluarga ya, bagi mungkin tempat kerja dan teman-teman sekitar, insya Allah mungkin bisa membantu untuk mensukseskan daripada ASI. Oke. Sedikit cerita juga nih Bu Linda, Ibu Catur juga ya. Kemarin kan saya sempat juga mengalami hal yang waktu awal-awal menyusui itu ya, mengalami hal yang ya, di luar prediksi saya gitu ya. Tapi memang support suami itu memang sangat penting sekali di situ salah satunya. Karena ketika awal-awal itu saya sempat susah untuk menyusui karena mohon maaf kedua payudara saya gitu ya, mastitis gitu ya. Sampai peradangan ya berarti itu ya. Iya, jadi sumbatan gitu. Jadi ASI tidak bisa keluar sedangkan produksi terus-menerus gitu ya. Nah, keluarga sekitar gitu ya sudah mulai panik gitu ya. Karena kan biasanya ASI kan tidak keluar di hari ketiga atau keempat gitu ya. Sudah mulai panik, ini anaknya sudah butuh minum dan sebagainya. Nah, kita sebagai ibu yang menyusui juga ikut stres gitu ya. Anak saya butuh minum tapi ASI-nya tidak keluar gitu ya. Memang support suami pada saat-saat momen seperti itu gitu ya sangat penting sekali gitu ya. Nah, mungkin tadi juga Bu Catur menyinggung gitu ya terkait dengan dukungan untuk ibu menyusui. Sekarang itu kan sering sekali ya bahwasanya masih dijumpai ketika kita menyusui, proses menyusui itu kan harusnya bisa dimanapun, kapanpun gitu ya kan, kita tidak bisa memprediksi kapan bayi kita ingin menyusu gitu ya. Nah, sedangkan ada kalanya ketika kita di tempat umum gitu ya, tadi disampaikan Bu Catur gitu ya, masih menjadi mungkin hal yang dianggap aneh atau tabu gitu ya. Padahal itu kan harus dinormalkan gitu ya. Tidak ada salahnya menyusui dimanapun atau kapanpun gitu ya. Betul. Ya, berarti menurut saya juga sama sih. Jadi saat ini tuh memang kadang orang itu malu ya untuk memberikan ASI di depan umum gitu ya, memberikan ASI dimanapun ya. Padahal sebetulnya memberikan ASI itu adalah hak untuk anak gitu ya. Jadi kita tidak boleh merenggut hak tersebut ya. Jadi dimanapun ketika anak itu membutuhkan ASI, ya tetap harus kita berikan. Sekarang itu kan sudah banyak perkembangan teknologi ya. Mungkin sekarang udah banyak nih. Sekarang apron itu ya. Itu bisa kita pakai gitu ya. Kita bawa kemana-mana sehingga insya Allah kita bisa menyusui dimanapun ataupun mencari tempat yang mungkin lebih sepi sedikit gitu ya, effort sedikit lah ya gitu ya untuk bisa tetap menyusui anak kita dimanapun. Itu mungkin sangat penting untuk sekali. Tempat-tempat yang sudah menyediakan ruang laktasi gitu ya bisa dimanfaatkan. Ya, tapi menurut saya juga ini yang butuh pencerahan itu sebenarnya bukan hanya ibu menyusui ya gitu. Selain ibu menyusui yang harus menormalkan bahwa mereka itu bisa kok menyusui di mana saja. Mereka itu bisa dan diperbolehkan berhak menyusui di mana saja gitu. Tetapi juga orang-orang di sekitar ibu menyusui tidak itu boleh memandang aneh gitu ya. betul, seperti itu ya. Kadang
ibu menyusuinya sudah enjoy fine aja gitu ya, menyusui di mana aja, tapi ada pandangan-pandangan yang kurang menyenangkan dari orang-orang di sekitar gitu ya, pandangan-pandangan tajam yang mengarah ke ibu menyusui itu, sehingga yang awalnya mereka itu fine aja kemudian merasa aduh apa aku salah ya, apa aku nggak sopan kayak gini. Nah menurut saya itu yang perlu Edukasi ya. diedukasi. Bahkan yang harus mendapatkan edukasi itu bukan hanya ibu menyusui menurut saya. Kalau kita ngomongin dukungan, berarti yang harus mendapatkan edukasi itu juga orang-orang di sekitar ibu menyusui yang itu akan membawa support atau dukungan kepada ibu menyusui itu. Berarti maksudnya kayak keluarga terdekat begitu ya. Betul. Ya, pengasuh ya, atau mungkin tuh ibu mertua kan selama ini kan kayak menjadi momok kan ya. Iya, Terus betul ibu mertua gitu kan dengan menantu kan kayak VS gitu kan ya. Jadi kan kayak berlawanan, terusnya tidak boleh seperti itu kan ya. Jadi perlu mendapatkan edukasi mungkin di semua lini ya, seperti itu. Ya memang dukungan-dukungan tersebut gitu ya, sebenarnya kan di Indonesia gitu ya sudah diatur di peraturan pemerintah nomor 28 gitu ya, yang kemarin bulan Juli 2024 memang sudah ditekan oleh Presiden Jokowi seperti itu. Nah di situ di pasal 26, pasal 28 itu memang sudah menyatakan bahwasannya ibu menyusui itu memang berhak untuk mendapatkan dukungan. Nah salah satunya tadi kan juga terkait dengan orang-orang dari dukungan dari orang-orang sekitar atau mungkin dari profesional tenaga kesehatan untuk bisa memberikan konseling sehingga proses laktasinya atau proses menyusuinya bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, baik. Tadi kan Bu Saban sempat tadi membicarakan tentang tadi agak susah ya ketika pertama kali menyusui. Kemudian dilakukan oleh Bu Saban apa itu pada saat proses menyusui susah? Oh iya, itu ya. Sempat ketika kesusahan kemarin di awal-awal itu yang pertama itu saya mencoba untuk menjadi donor ASI sepertinya Bu Linda gitu ya. Karena kebetulan kakak saya itu memiliki baby juga dan masih menyusui. Nah, jadi kan masih saudara gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk menjadi donor ASI ke kakak dan alhamdulillah bisa tersambung sampai ASI saya keluar. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang sekarang tuh kayaknya donor ASI itu bisa menjadi salah satu pilihan atau solusi alternatif yang kemudian bisa kita tawarkan juga gitu ya kepada ibu-ibu menyusui ya ketika memang susah ya untuk memberikan ASI atau mungkin ASInya belum keluar tuh tadi ya. Jadi kita bisa mencari donor ASI. Dan sebetulnya juga sudah keluar fatwa MUI ya yang sebetulnya itu mengizinkan dan boleh begitu ya kita untuk melakukan donor ASI walaupun memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi begitu ya, karena tidak mungkin kan ibu yang memberikan donor itu kan tidak boleh sakit ya, harus sehat. Nah itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan saya rasa itu bisa untuk dikembangkan ya gitu ya Bu Catur ya dan Bu Saban. Oke, mungkin teman-teman yang menyimak podcast hari ini gitu ya, bolehlah cari terkait dengan aturan untuk donor ASI gitu ya, terkait dengan dari aturan fatwa MUI, kemudian di PP nomor 28 tadi juga sudah ada di pasal 27 itu sudah direkomendasikan untuk bisa beralih ke donor ASI jika memang tidak memungkinkan untuk menyusui sebelum mengambil jalur susu yang sangat akhir cepat ya. jalur akhir yaitu penggunaan susu formula. Bahkan mungkin di beberapa negara saat ini itu sudah tersedia bank ASI loh. Bahwa itu sudah dilegalkan begitu ya, sudah menjadi sesuatu yang normal untuk donor ASI itu. Meskipun saat ini itu baru di negara-negara non muslim ya. Seperti yang disampaikan Bu Linda tadi kan kalau di negara muslim seperti Indonesia itu perlu diperhatikan syarat-syaratnya, cara dari sisi kesehatannya, syarat dari sisi syar'inya, dari sisi keyakinannya itu kan juga perlu diperhatikan. Mungkin Bu Saban perlu kita agendakan tuh duduk bersama kembali untuk kita berbincang terkait dengan donor ASI supaya apa? Supaya teman-teman pemirsa ini lebih tahu lagi tuh gimana sih caranya donor ASI, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita mau donor ASI, atau mungkin ada ibu-ibu menyusui yang sedang menonton ini yang produksi ASInya berlebih. Kan ada juga ya. Kadang kan sayang tuh ASInya terbuang-buang padahal itu bisa bermanfaat untuk yang orang lain. Iya, gitu. betul. Mungkin bisa diagendakan ya Bu next gitu ya, karena di tengah gempuran promosi susu formula yang merajalela ya gitu ya, entah itu memberikan diskon, entah itu memberikan hadiah gitu ya, atau justru mungkin masuk ke tenaga kesehatan juga ya yang selama ini pernah kita temui seperti itu.
Nah, itu memang perlu kita agendakan untuk membahas khusus terkait dengan Donor ASI donor ya. ASI Iya. gitu ya, sehingga susu formula itu bisa ditekan penggunaannya. Termasuk kemarin yang sempat saya singgung gitu ya terkait dengan yang sedang ramai dibincangkan oleh netizen gitu ya, bahwasanya memang bukan tidak boleh produksi susu formula ya, tapi lebih ke peraturan untuk ditekan terkait dengan promosi susu formula gitu ya, karena itu bisa mempengaruhi ibu-ibu untuk tidak memberikan ASI-nya, tapi justru balik ke susu formula. Karena memang sebenarnya susu formula menurut saya bisa diberikan ketika memang dengan kondisi khusus seperti itu. Iya. Betul. Yes, saya setuju juga sih Bu Saban ya. Karena memang sekarang kalau kita lihat sendiri untuk apa ya, susu formula itu digencarkan itu bukan hanya di di lingkungan kita saja ya, atau mungkin langsung ketika ibu tidak bisa menyusui, bahkan kalau pengalaman teman begitu ya, itu betul-betul setelah selesai melahirkan begitu ya ditawarkan susu formula begitu ya, karena memang dianggap bahwa ASI belum keluar, jadi perlu diberikan susu formula. Yang pun ditawarkan langsung mereknya apa Bu begitu ya, jadi bukan ibu mau susu formula atau enggak lah gitu, seperti itu gitu ya. Apa yang mau diberikan kepada itu anak. sangat berbahaya sekali ya sebetulnya ya. Betul. Ya, jadi terkait dengan susu formula ini mungkin seperti disampaikan Bu Saban tadi, bukan tidak boleh ya. Tapi sebenarnya susu formula ini untuk bayi sampai usia 6 bulan ya, itu kalau misalkan kondisinya fisiologis itu sebenarnya kan memang tidak dibutuhkan. Oke, ya. betul sekali. Bahkan setelah selesai 6 bulan pun boleh nggak sih nggak minum susu formula? Boleh. Tapi menurut saya di masyarakat Indonesia saat ini susu formula itu bahkan sudah menjadi kewajiban. Ya, lepas ASI itu pasti dikasih susu formula. Padahal kan sudah MPASI juga, itu sudah dari makanan juga ya. Iya, betul itu sekali. menjadi kewajiban. Itu menurut saya juga kenapa seperti itu? Karena tadi gencarnya promosi yang dilakukan oleh industri ya, industri susu formula. Kemudian bekerja samalah dengan tenaga-tenaga kesehatan. Banyak kok praktek itu sampai sekarang pun masih dilakukan gitu ya, dimana tenaga kesehatan itu dengan sadar, dengan sengaja menawarkan susu formula kepada ibu-ibu yang baru melahirkan dengan alasan 3 jam setelah melahirkan belum keluar ASI-nya. Padahal secara teori saya yakin beliau ini sudah pinter-pinter Paham ya, begitu ya, paham. sudah paham begitu kan. Belum lagi tadi kembali lagi ke tekanan dari orang-orang di sekitar, misalkan orang tua dan lain sebagainya gitu, ditambah dengan penawaran dari si tenaga kesehatan ini. Dan bahkan mungkin kalau orang-orang di daerah ya Bu Catur ya, itu kan mereka percaya banget begitu kan ya, misalkan mungkin dengan tenaga kesehatan ya, mungkin kalau informasi-informasi kalau di perkotaan gitu kan mungkin sudah sangat up to date gitu ya, atau mungkin sudah sangat bisa kita akses lah ya di mana-mana. Tapi ketika mungkin di daerah-daerah, di wilayah tertentu yang mungkin terpencil ya, mereka sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan. Nah, berarti perlu edukasi juga ya tuh ya. Atau mungkin perlu pembahasan tersendiri juga itu mungkin. Boleh next kita agendakan ya terkait dengan Banyak-banyak itu, ya. karena memang sudah diatur juga ya terkait dengan larangan tenaga kesehatan untuk bisa mempromosikan susu formula gitu ya. Tadi sudah ada PR nih ya, next kita bisa bahas Bank ASI, kemudian kita bisa membahas terkait dengan kebijakan ya. Mungkin nanti kita bisa mengundang pemangku kebijakan ya untuk hadir di sini bisa. dan membahas terkait dengan peraturan-peraturan tersebut. Iya. Oke, Bu Catur, Bu Linda, sangat seru sekali ya pembicaraan kita terkait dengan menyusui ini gitu ya. Harapannya mungkin nanti ibu-ibu di luar sana bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita ceritakan hari ini, perbincangan kita hari ini gitu ya, sehingga bisa sukses untuk menyusui. Oke, mungkin terakhir ada closing statement dari Bu Linda atau Bu Catur? Oh, boleh ya kita Sebelum closing statement, saya boleh nambahin sedikit boleh ya. sekali. Jadi harapannya video ini bukan hanya ditonton oleh ibu menyusui ya. Jadi apa yang kami sampaikan di sini ketika kami duduk bersama ini tadi bukan hanya ditujukan untuk ibu menyusui, tapi juga kepada orang-orang di sekitar ibu menyusui tadi yang bisa memberikan support atau dukungan kepada ibu menyusui ya. Ibu menyusui kalau misalkan mau mengakses informasi nih terkait dengan proses menyusui, bagaimana supaya menyusui berhasil, jangan sendiri. Harus diajak tuh suaminya, ibunya, ibu mertuanya, ya, itu ya, orang-orang di kayaknya sekitarnya. wajib. Harus diajak, jangan sendiri. Kalau pinter sendiri masih kalah nanti sama mertua soalnya. gitu ya. Karena nggak berani gitu ya. Oke, gitu. Baik. Mungkin closing statementnya
kita pakai, boleh lihat ini? Bu Saben izin ini Iya, izin kita menyampaikan dengan pantun boleh? Boleh sekali dengan ibu-ibu kita ini. pantunnya Oke. berbarengan. Kita udah menyiapkan sejak kapan ini Bu Catur? Ini sejak Pekan ASI Sedunia tahun lalu. Iya, karena sudah kita nggak, siapkan. karena kita udah nggak diundang-undang ya di sini ya. Jadi Betul. Sudah punya feeling dari tahun lalu ya akan diundang di tahun ini. Silakan. Oke. Mohon bantuannya ya. Oh, untuk- siap. Mohon maaf ini karena kami dari Surabaya pantunnya pakai 2 bahasa, bilingual. Bilingual. Ya. bahasa. Oke ya, dari saya dulu ya. Boleh silakan Bu Catur. Ayo rek, ndang siap ojo suwi-suwi. Cakep. Cakep. Budal neng acara sing penting. Cakep. Ayo kita support dan dukung ibu menyusui. Untuk menuju Indonesia bebas stunting. Oke, cakep sekali pantunnya dari ibu-ibu ini gitu ya. Seru sekali teman-teman sekalian gitu ya. Terima kasih banyak gitu ya dari Bu Catur, Bu Lina yang sudah menyampaikan sharingnya terkait dengan menyusui dan berbincang asik gitu ya di sini dengan saya hari ini gitu ya. Next sampai jumpa lagi mungkin di topik-topik yang lebih seru lainnya di Bincang Gizi gitu ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata dari apa yang kami obrolkan hari ini. Sekian dari Bincang Gizi hari ini. Wassalamualaikum